Nah, kita masuk grafik fungsi trigonometri. Untuk yang pertama adalah grafik fungsi sinus. Nah, ini sebelum ke sini, ini ada di tabel sudut istimewa ya. Jadi 0 sampai 360 ini ada di sudut istimewa. Ini jika ukurannya derajat. Jadi saran saya di LKS-nya, di atasnya ini ditulis untuk ukuran radiannya. Cara mengerjakan ukuran radian sudah ada di pertemuan yang awal. Jadi ini untuk mempermudah saja. Atau kalau di LKS-nya nggak dikasih tanda, tapi kan kalian punya catatan tabel trigonometri, itu dikasih yang lengkap ya, yang seperti ini. Jadi ada ukuran dalam bentuk radian ataupun ukuran derajat. Nah, kita langsung masuk ke grafik fungsi sinus. Nah, gambar ini, grafik ini tidak serta-merta asal terbentuk. Jadi di sini kita lihat dulu, ada sebuah fungsi, fungsinya adalah fx sama dengan sin x. Ini fungsinya. Sebelum grafik ini terbentuk, ada sebuah fungsi fx sama dengan sin x. Nah, caranya gimana agar membentuk grafik ini? Nah, kita pakai sudut istimewa. Pakai ukuran derajat ya saya untuk contohnya. Jadi sin, bukan sin, maaf. Jadi pakai 0 derajat, jadi fx-nya saya yang pertama 0 derajat. Maka sin x-nya kan diganti 0 derajat, maka x yang ada di sin ini berganti jadi 0 derajat. F 0 derajat sama dengan sin 0 derajat. Sin 0 derajat adalah 0. Nah, selanjutnya lanjut lagi untuk F 30 derajat sama dengan sin 30 derajat. Awalnya sin x. Nah, karena x-nya diganti 30 derajat, maka sin 30 derajat otomatis ikut terganti. Jadi sin 30 derajat adalah setengah. Nah, selanjutnya F 45 derajat sama dengan sin 45 derajat. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, selanjutnya F 60 derajat sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Nah, ini bisa dilanjutkan sendiri sampai ke sin 300 sampai x-nya 360 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi bikin dulu ini. Jadi nggak asal tiba-tiba pakai tabel ya. Jadi misal kalau ini soalnya kebetulan aja fx sama dengan sin x. Tapi kalau misal di sini fx sama dengan 2 sin x, berarti artinya kan di sini 2 dikali sin 0. 2 dikali sin 30 derajat. 2 dikali sin 45 derajat. Nanti hasilnya akan berbeda, maka harus pelan-pelan. Dari sini yang pertama grafik fx sama dengan sin x. Jadi kerjakan dulu semua sampai selesai, baru nanti bisa bikin tabelnya seperti ini. Boleh bikin tabel, boleh tidak, terserah, bebas. Kalau saya tidak saya bikin tabel, ini saya langsung kita masuk ke gambar. Nah, ini untuk membuat grafik agar gambarnya rapi. Jadi diperhatikan ya, jangan asal nulis karena sudut istimewanya ada 45 derajat terus langsung diurutkan aja, ini 30, 45, 60 dan itu nanti kan gambarnya jadi tidak rapi. Nah, agar rapi ini tetap sesuai ukuran. Misal di sini dua kotak ini itu saya anggap sebagai 30 derajat. Selanjutnya dua kotak berikutnya saya anggap 60 derajat. Berarti 45 derajat ada di antara 30 dan
60. Ini 45 derajat. Kemudian setelah itu 60 derajat, 90 derajat. Kemudian 90 ke 120 derajat. Nah, 120 derajat, 2 kotak lagi berarti 150 derajat. Nah, di antaranya 120 derajat ini ada, di antaranya 120 derajat dan 150 derajat itu ada sudut istimewa, yaitu 135 derajat. Nah, seterusnya sampai di sini nanti juga ada lagi di antara 210 sampai 240, ini sudut istimewanya ada 225 derajat. Nah, selanjutnya di sini nanti ada lagi, di sini ada 315 derajat. Jadi ini agar nanti bentuk grafiknya lebih rapi. Nah, untuk sudutnya, untuk yang di sumbu Y. Nah, ini satu, dilihat juga. Jangan asal. Jadi kalau 1 berarti setengahnya 1 ada di antaranya sini. Ingat agar gambarnya rapi, jadi jangan ngawur asal dimasukkan aja. Di sini setengah. Nah, selanjutnya yang nilai lebih tinggi itu, lebih tinggi dari setengah itu ada setengah akar 2. Yang lebih tinggi lagi ini setengah akar 3. Nah, ini boleh ya mengira-ngira, karena memang ini jadi boleh aja dikira-kira untuk yang setengah akar 2 dan setengah akar 3. Yang jelas setelah setengah itu setengah akar 2, selanjutnya setengah akar 3, yang terakhir adalah 1. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Nah, yang di sini tadi sin 0 untuk fx sama dengan 0 adalah 0. Sin 0-nya 0, berarti di sini titiknya. Ini titiknya. Nah, jadi bisa dilihat kalau kalian sudah bikin ini, baru kalian pelajari grafiknya. Ini kalian bikin dulu, jadi nanti kalian lebih mempermudah kalian untuk melihatnya. Untuk fx sama dengan 0 adalah 0. Nah, fx sama dengan 30 sin 30, fx-nya sama dengan 30 derajat, berarti y-nya adalah setengah, berarti menuju ke arah setengah. Nah, di sini. Untuk fx-nya 45 derajat, x-nya 45 derajat adalah setengah akar 2. Nih. 60, x-nya 60 derajat berarti ke sini. X-nya 90 derajat berarti di sini. Nah, ini saya sarankan pakai penggaris ya, karena saya tangannya yang satu pegang HP, jadi saya tidak pakai penggaris. Jadi untuk membuatnya agar lebih rapi, jadi saya sarankan kalian untuk menggunakan penggaris. Nah, selanjutnya untuk 120, x-nya 120, y-nya setengah akar 3. Berarti di sini. Kemudian x-nya 135, y-nya setengah akar 2. Nih. Ya, bisa dilihat ya. 135. Ya, betul, setengah akar 2. Nih, ini kayaknya nggak lurus ya saya. Anggap lurus ya kalau ternyata nggak lurus. Nah, ini di sini. Selanjutnya ini di sini. Nah, kalian silakan bikin dulu titik-titiknya, caranya sama. Pakai ini. Kalau x-nya 0 derajat, ternyata hasilnya adalah 0. Berarti di sini x-nya 30 derajat, ini fokusnya ke sini ya. X-nya 30 derajat, hasilnya adalah setengah. Nah, ini di sini berarti, dan seterusnya ini teruskan sampai sini. Saya juga akan melanjutkan menggunakan penggaris. Nah, sudah ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, jadikan ketahuan titiknya. Cara mencari titiknya itu seperti tadi. Nah, sekarang kalau sudah ketahuan titiknya, kita tinggal tarik garis untuk menjadikan dia sebagai grafik. Nah,
sesuai dengan titiknya. Ini terus ya. Nah, di sini perpotongan di sumbu X-nya di 180. Nah, kalau periodenya sampai 360 ya udah. Ini selesai. Ini untuk gambar grafik dari fungsi fx sama dengan sin x. Nah, diingat-ingat ya, cara mencarinya harus seperti ini karena dikhawatirkan nanti kalau misal di sininya ada setengah atau 2 atau 5 atau berapapun, nanti kan hasilnya nanti akan berbeda. Jadi pakai sin x. Pakai cara ini. Disubstitusikan 1/1. Jadi jangan langsung agar terbentuk sebuah grafik. Kalau seperti ini kan artinya dia 1 sin x. Jadi 1 kali sin x ya sin x tetap. Nah, selanjutnya untuk grafik cos, caranya sama saja. Tadi substitusikan dulu. Nah, ini fx sama dengan cos x, jadi disubstitusikan terlebih dahulu. Kalau sudah disubstitusikan, nanti akan terbentuk grafik ini. Nah, untuk tan x juga seperti itu. Fx sama dengan tan x, disubstitusikan dulu. Karena ini tadi periodenya sampai 180, maka nanti akan terbentuk garis seperti ini, putus-putus. Bukan putus-putus ya. Jadi gambarnya nanti yang pertama itu grafiknya ke atas, selanjutnya grafiknya seperti ini. Jadi dia kalau tan itu bentuknya kalau ke atas ya ke atas terus sampai tak hingga. Kalau ke bawah ya ke bawah terus sampai tak hingga. Karena tadi di sudut 90 derajat nilai tan itu tidak terdefinisi, di sudut 270 derajat juga tidak terdefinisi. Nah, di sini. Nah, selanjutnya untuk grafik fungsi trigonometri sudah. Nah, ini untuk perubahannya. Kita masuk ke perubahan grafik fungsi trigonometri. Y sama dengan A sin BX plus C plus D. Nah, ini tadi seperti yang barusan aja saya katakan tadi. Makanya kalau membuat grafik jangan asal aja. Ini bentuknya kan kurang lebih sama. Bentuknya tetap seperti ini ya. Untuk sin X bentuknya seperti ini, cos X seperti ini, tan X seperti ini. Nah, yang membedakan nanti itu saat perubahan grafiknya. Jadi seperti tadi saya misalkan 2 sin X, itu berarti nanti fungsinya misal di sini 0 derajat, tapi di sini ada 2, berarti 2 dikali sin 0. Sin 0 0, 2 dikali 0 adalah 0. Nah, kalau ya ini kalau dikalikan 0, tapi kalau sudah masuk ke 30 derajat nanti hasilnya berbeda. 2 sin 30 derajat. Sin 30 derajat adalah setengah. 2 dikali setengah ya 1. Nah, kan berarti hasilnya nanti beda lagi. Nah, kalau di sini sin 45 derajat. Di sini 45 derajat, 2 dikalikan sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Berarti 2 dikalikan setengah akar 2 ya akar 2. Nah, jadi ini seperti ini perubahannya ya. Kita langsung masuk ke contoh aja. Di sini diketahui grafik Y sama dengan sin X plus 30 derajat. Dengan nilai X itu lebih dari sama dengan 0 derajat atau kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, sama kayak tadi disubstitusikan 1/1. Jadi kalau X-nya sama dengan X-nya sama dengan 0, berarti ini nanti soalnya jadi seperti ini ya. Fx sama dengan sin X plus 30 derajat. Nah, X-nya kita pakai sudut istimewa 0 derajat sama dengan sin 0. X-nya diganti 0
derajat ditambah 30 derajat. 0 ditambah 30 derajat adalah 30 derajat. Sin, jadi F untuk X-nya 0 adalah sin 30 derajat atau setengah. Nah, di sini selanjutnya F 30 derajat sama dengan sin. Nah, X-nya diganti angka 30 derajat. Berarti 30 ditambah 30 derajat adalah 60 derajat. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini memang tidak dikasih 45 derajat, jadi tidak perlu mencari untuk X-nya 15 derajat, tidak perlu, karena di sini langsung aja boleh. Nah, ini setengah. Saat X-nya 0 derajat, nilainya adalah setengah. Nah, tepat berada di antara 1 dan 0. Untuk X-nya 30 derajat, itu nilainya adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 berarti agak di atas lagi. Nah, di sini. Kemudian saat X-nya 60 derajat, nanti hasilnya adalah 1 ya. Kenapa bisa 1? Bisa disubstitusikan dulu. F 90 derajat sama dengan sin kok 90 ya, 60, maaf. Ini 60 derajat sama dengan sin 60 derajat plus 30 derajat sama dengan sin 90 derajat. Nah, sin 90 derajat adalah 1. Nah, di sini berarti untuk X-nya 60 derajat maka nilainya adalah 1, dan ini seterusnya sampai seperti ini. Jadi terlihat yang tadinya untuk grafiknya saat fx sama dengan sin x, ini yang garisnya putus-putus, garis awalnya. Nah, tapi mengalami perubahan. Perubahannya saat y sama dengan sin x plus 30 derajat, atau fx sama dengan sin 30 sin x plus 30 derajat. Nah, seperti ini. Ini untuk perubahan grafik sin. Untuk perubahan grafik cos juga sama saja. Nah, ini ada lagi yang lain, contoh yang lain di sini. Grafik y atau fx sama dengan sin kx plus b dapat diperoleh dari grafik y sama dengan sin kx dengan menggeser ke kiri sejauh b per k untuk b per k lebih dari 0, ke kanan sejauh b per k untuk b per k kurang dari 0. Nah, kita masuk ke contohnya. Nah, di sini ada grafik y atau fx sama dengan sin 2x min 2 per 3 pi. Nah, 2 per 3 pi ini berapa? Nah, untuk mempermudah aja ya, jadi terserah mau dirubah atau dilangsung juga nggak apa-apa. Ini 2 per 3 pi, ini adalah 120 derajat. Dapat dari mana? Nah, cara mengerjakannya sama. Kalau kalian sudah bikin tabelnya, tinggal lihat aja di tabel yang kalian bikin. Kalau belum bikin, silakan menghitung dulu. Nah, ini 120 derajat. Titik potong dengan sumbu X diperoleh untuk Y sama dengan 0 derajat. Nah, ini untuk ukurannya dia dari 0 X lebih dari sama dengan 0 sampai dan atau X kurang dari sama dengan 2 pi atau 360 derajat. Jadi disubstitusikan satu persatu. Cara mensubstitusikannya sama seperti tadi. Nah, ini soalnya ini udah saya ganti pakai derajat ya. Jadi terserah, nggak diganti juga tidak apa-apa. Saya memberi contohnya yang diganti aja. F 0 derajat sama dengan sin 2. X-nya kan diganti dengan 0 derajat, berarti 2 dikali 0 derajat min 120 derajat. Sama dengan sin 2 dikali 0, 0 min 120 derajat. Berarti sin min 120 derajat. Nah, sin min 120 derajat ini sama seperti min
sin 120 derajat. Sin 120 derajat itu sama dengan min sin 120 derajat, berarti kita lihat min sin 120 derajat, sin 120 derajat itu kan setengah akar 3, karena di sini ada min, berarti min 1/2 akar 3. Nah, selanjutnya F 30 derajat. Sama caranya, sin 2 dikali 30 derajat, min 120 derajat, sama dengan sin 2 kali 30, 60, min 120 derajat, sama dengan sin min 60 derajat. Sama dengan sin 60 derajat adalah setengah akar 3, karena di sini ada min, jadi min setengah akar 3. Nah, dapat dilihat di sini. Saat X-nya 0, Y-nya adalah negatif setengah akar 3. Negatif setengah akar 3. Selanjutnya saat sinnya 60, sinnya 30 derajat, di sini kan 30 derajat, Y-nya juga setengah akar, ini